Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dewi Nugrahastuti Wirahno. Saya adalah dosen dari program studi Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas IFET Semarang. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh pada program Guru Pendidikan Anak Usia Dini dengan mata kuliah Perkembangan Anak Usia Dini. Mata kuliah Perkembangan Anak Usia Dini ini merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa dengan bobot 4 SKS. Berikut akan saya jelaskan deskripsi mata kuliah Perkembangan Anak Usia Dini. Mata kuliah ini membahas tentang pola perkembangan, prinsip perkembangan, teori perkembangan, dan aspek perkembangan dan stimulasinya, sehingga anak dapat mencapai memenuhi capaian perkembangan sesuai fase perkembangannya. Mahasiswa akan mempelajari tentang konsep dasar perkembangan anak usia dini, hukum-hukum perkembangan, prinsip-prinsip perkembangan, karakteristik perkembangan, faktor-faktor dan tugas perkembangan, aspek-aspek perkembangan baik dari fisik, motorik, sosial, emosi, moral, dan bahasa. Dan juga membahas kelainan pada perkembangan anak usia dini. Capaian pembelajaran mata kuliah Perkembangan Anak Usia Dini ini adalah 1. Yang pertama, memahami aspek perkembangan, pola perkembangan, prinsip perkembangan dan teori perkembangan anak. Kemudian mahasiswa bisa memahami perkembangan otak, berpikir, logika matematika dan teknik stimulasinya. Mahasiswa juga bisa memahami perkembangan fisik motorik dan teknik stimulasinya. Mahasiswa memahami perkembangan bahasa dan teknik stimulasinya. Mahasiswa memahami perkembangan sosial, emosional, dan teknik stimulasinya. Dan mahasiswa memahami perkembangan moral dan teknik stimulasinya. Serta mahasiswa memahami berbagai kelainan dan hambatan pada perkembangan anak usia dini. Pustaka yang digunakan adalah dari Aisyah Siti dan kawan-kawan dengan bukunya Perkembangan dan Konsep Dasar Pengembangan Anak Usia Dini, terbitan Jakarta tahun 2011. Kemudian Ardinovan dengan buku Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini, Yogyakarta Gava Media tahun 2002, dan Beck Laura dengan bukunya Child Development dari Person tahun 2006. Berikut video pembelajaran tentang perkembangan anak usia dini yang saya ambil dari pertemuan ke-6. Terima kasih. Selamat siang teman-teman mahasiswa. Selamat siang. Senang sekali saya bisa ketemu lagi dengan teman-teman ya. Hari ini kita ketemu untuk di mata kuliah Perkembangan Anak Usia Dini. Ya. Sebelum kita memulai untuk perkuliahan kita di hari ini, mungkin bisa minta tolong konten ya untuk video terlebih dahulu sebelum perkuliahan kita mulai. Untuk teman-teman semua, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, adalah kita berdoa dulu sesuai keyakinan kita masing-masing. Yang beragama Islam bisa membaca Al-Fatihah, yang beragama lain bisa sesuai keyakinan masing-masing. Lalu berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Ya, masih ingat kita minggu lalu pertemuannya membahas tentang apa? Faktor ada yang bisa menjelaskan atau masih mengingat kemarin itu faktor-faktor atau tugas perkembangan anak usia dini yang seperti apa? Ya, faktor genetik atau hereditas, faktor lingkungan, nutrisi dan stimulasi. ya, oke. Berarti ada berapa, Bu? Ada 4. Ada 4. Ya, baik. Terima kasih ya. Dan hari ini kita mau membahas yang berikutnya adalah tentang apa sih itu yang disebut dengan aspek-aspek perkembangan anak usia dini. Ya, aspek-aspek perkembangan anak usia dini.
membahasnya. Untuk karakteristik perkembangan anak usia dini itu adalah ada 4. Sifatnya yaitu holistik, kemudian individual, kemudian berkesinambungan, dan berarah. Ya, apa sih yang disebut dengan holistik? Ya, perkembangan itu kok holistik itu kenapa sih karakteristiknya? Ya, bisa kita bisa melihat kalau holistik itu adalah perkembangan terjadi secara menyeluruh dan saling berkesinambungan, saling berkaitan. Ya, jadi menyeluruh itu kan berarti semua aspek yang ada di dalam pada tubuh kita, pada diri kita, manusia itu terjadi dan itu saling berkaitan. Nah, kemudian juga ada karakternya itu individual. Apa sih individual? Secara kalau individual itu berarti kan punya tempo, punya waktu perkembangan masing-masing anak itu berbeda-beda. Meskipun masih sama-sama usianya 6 bulan, perkembangannya bisa saja berbeda. Yang dicapai kemarin tugas perkembangannya itu berbeda. Ada faktor-faktor juga yang kemarin kita bahas mempengaruhinya. Kemudian prosesnya itu berkesinambungan. Jadi terus-menerus berlanjut sampai ya, seumur hidup kita, gitu ya, terus berlanjut sampai umur hidup kita. Kemudian dia juga berarah. Artinya berarah itu adalah dia mengikuti pola tertentu dari yang sederhana menuju kompleks. Ya, yang sederhana. Jadi yang sederhana nanti kita akan membahas berikutnya. Yang sederhana itu yang seperti apa sampai yang kompleks itu bagaimana? Ya. Nah, kita akan membahas dulu. Sebelum saya ke sini, ada yang masih ingat atau tahu nggak aspek perkembangan itu ada berapa aspek? Ada 6. Boleh siapa yang mau menyebutkan 6 aspek itu? Boleh Bu, monggo. Aspek fisik motorik, Ya. kognitif, seni, bahasa, moral agama, satu lagi sosial emosional. Terima kasih ya. Jadi ada 6 aspek sebenarnya. Kita akan melihat satu persatu. Yang pertama ini adalah fisik motorik. Nah, kalau kaitannya dengan fisik motorik itu berarti yang seperti apa ya teman-teman? Yang ya terlihat gitu ya, nampak. Ya, bisa dari tinggi badannya, berat badannya seperti apa, kemudian proporsi tubuhnya itu berubah. Kalau terlihat dari bayi ke anak-anak itu kan berubah ya, dari yang masih mungil sampai yang nggak bisa jadi lebih dewasa, lebih besar untuk proporsi tubuhnya. Kemudian juga di dalam organnya pun dia juga setiap organ dia juga berkembang menjadi lebih matang. Contohnya apa? Setiap organ berkembang itu yang seperti apa? Jantung, ya. Jadi jantung ketika masih anak-anak mungkin masih memompa oksigen itu masih berapa detik gitu ya, berapa kali dalam 1 menit ya. Nah, sekarang kalau sudah dewasa itu kan juga memompa jantungnya bertambah. Ya, orang dewasa dengan anak-anak itu memompa jantungnya sudah berbeda. Kemudian ada fisik tadi, kemudian ada motorik juga. Untuk yang motorik, ya tadi dibagi menjadi 2. Di situ ada motorik kasar dan motorik halus. Apa itu perbedaan? Motorik kasar dan motorik halus. Oke Bu, monggo. Berdiri Bu, monggo ya. Motorik kasar itu kemampuan gerak tubuh yang meliputi otot besar, bisa sebagian tubuh ataupun seluruh tubuh. Nah, ini kegiatan membutuhkan keseimbangan, kekuatan, dan juga ketangkasan, kecepatan. Bisa dengan kegiatan berjalan, terus bersepeda, memanjat, menendang, ataupun melompat. Kalau untuk motorik halus itu perkembangan ini ya Bu, otot kecil ya Bu. Otot kecil itu bisa ada di pergelangan tangan, otot jari maupun tangan ya Bu. Ini kegiatan ini bertujuan untuk apa? Koordinasi mata dan tangan,
untuk melatih keseimbangan, melatih ketepatan dan juga ketangkasan. Contohnya menggunting, merocek, mengacungkan baju atau menulis, mewarnai seperti itu. Terima kasih ini ya. Nah, betul. Jadi kalau motorik kasar kita bahas itu dia melibatkan apa teman-teman? Otot-otot yang besar, yang tentunya akan membuat badan kita itu bergerak. Ya, bergeraknya bukan hanya sekedar ya pasti akan bergerak ya, berpindah tempat gitu ya, bergerak. Kemudian kalau yang motorik halus itu bisa jadi tidak terjadi. Teman-teman bukan pulpen ya, menulis, kemudian jarinya mungkin kalau capek melipat-lipat kertasnya. Nah, pada anak-anak juga demikian ya, dan itu harus dilatih supaya kedua fungsi otot besar dan otot kecilnya mereka berkembang dengan baik. Nah, jangan hanya karena anak-anak itu sering sering berlari-lari, bergerak, tapi kemudian kita mengabaikan motorik halusnya. Ya. Juga jangan karena anak itu pendiam di kelas hanya duduk diam, ya, tapi kemudian kita melupakan otot besarnya, motorik kasarnya tidak berkembang. Ya. Jadi semua harus seimbang antara motorik kasar dan motorik halus. Ya. Jadi keduanya juga penting, itu tadi mendukung kemandirian dan eksplorasi, gitu ya. Ini ada contoh, ya, contoh teman-teman untuk tahapan kuliah. Kemarin teman-teman juga sudah tentang faktor-faktornya, kemudian tugas perkembangannya. Ini saya singgung lagi. Ada motorik kasar dan motorik halus, ya, antara usia 0 sampai 1 tahun, 1-2 tahun, 2-3 tahun, 3-4 tahun, 4-6 tahun, gitu ya. Jadi masing-masing itu ada pencapaiannya sendiri. Contohnya 0 sampai 1 tahun apa yang biasanya pada bayi lakukan? Ya. Nah, kalau yang halusnya, motorik halusnya mengenggam. Jadi bukan biasanya apa? Mainan. Cek-cek, yang berbunyi, berwarna-warni, apalagi menggenggam dot, karena biasanya apalagi Bu, biskuit ya, sambil latihan mengunyah. Kemudian 1 sampai 2 tahun. Nah, tentunya dia secara tugas perkembangan dia sudah mulai bisa berjalan. Ya, jadi kemarin tugas perkembangan seperti apa? 1 sampai 2 tahun dia sudah mulai harus bisa berjalan, melompat dengan kedua kakinya, itu secara normalnya. Nah, kalau yang motorik halusnya coret-coret ya. Pakai apa? Pakai pulpen, pakai krayon ya. Di medianya apapun ya, biar mungkin tembok-temboknya jadi tembok, meja dan sebagainya ya. Dia mulai belajar memegang alat tulis atau peralatannya ada di dekatnya. Kemudian usia 2 sampai 3 tahun. Nah, ini motorik kasarnya dia sudah mulai lebih kuat. Lebih kuat. Dia mulai belajar naik turun tangga. Naik turun tangga itu kan kalau kita yang melihat orang dewasa seperti apa? Teriak ya Bu ya. Deg-degan, hati-hati. Ya, deg-degan. Nah, kalau yang motorik halusnya dia mulai sudah belajar memegang ya, alat makan ya. Kemudian untuk gambarnya dia kreasinya sudah mulai bisa memegang alat tulisnya, jadi membuat bentuk contohnya dari tangan. Untuk yang usia 3-4 tahun, nah juga mulai belajar berkoordinasi dengan baik dalam motorik kasarnya dia, otot-otot besarnya. Sudah belajar untuk mengendarai sepeda roda 3. Ada yang sudah belajar mengendarai roda 2, sepeda roda 2? Langsung ada gitu. Nah, jadi berarti motorik kasarnya dia sudah jauh lebih baik lagi, lebih kuat lagi. Kemudian kalau yang motorik halusnya tadi mulai menggunting, ya, kemudian mulai menggambar rak sederhana, lingkaran. Kalau saya biasanya menggambar rak sederhana ya pakai apa Bu? Kayak yang kali gitu ya, lingkaran dan dia itu gambarnya saya dari kecil ya, itu
kompleks. Nah ini tadi yang sampai tadi saya sampaikan tadi, dari yang sederhana sampai yang kompleks. Nah, contohnya kalau yang dimotori rasakan seperti ini. Jadi mulai belajar mengangkat badan, mulai belajar duduk, mengangkat tangan dan berjalan gitu ya, masih belajar, semuanya masih di awal sederhana. Setelah mulai di usia sampai 6 tahun, nah ada bola sudah bisa langsung berlari, tendang dan sebagainya. Dan ini sudah aktivitasnya sudah lebih kompleks lagi. Nah, demikian juga dengan yang motorik halusnya, dia sudah mulai bisa menulis, huruf dan sebagainya. Nah, kita masuk ke perkembangan yang kedua, aspek perkembangan yang kedua, yaitu perkembangan kognitif. Apa sih itu kognitif, teman-teman? Nah, kognitif itu mencakup persepsi, memori, perhatian, dan pemecahan masalah. Ya, mencakup itu semua. Persepsi itu berarti dia mampu mengenali apa? Ya, mengenali apa yang ada di lingkungannya. Kemudian dia bisa menginterpretasi rangsangan sensori. Ya, kemudian sensori itu apa, teman-teman? Kita punya sensori itu ada berapa? Ada 5. Apa saja? Tangan, raba, kecap, mata melihat, telinga. Jadi belajar anak-anak dengan persepsi itu pakai ini tadi sensorinya kita, sensorinya pada kita, apakah semua bisa berjalan dengan baik atau tidak. Nah, kemudian ada perhatian, jadi ini rentang perhatian masih pendek, mulai sudah teralihkan, berkembang bertahap dengan dengan usianya. Jadi kalau anak-anak kan masih suka pegang handphone, kemudian kalau handphone apa teman-teman sekarang ini sukanya nyari-nyari apa yang dia suka, yang berwarna, ya, yang menarik suaranya dan sebagainya. Ya. Kemudian juga memori itu berarti ingatan ya teman-teman. Ingatannya bisa jangka panjang, jangka pendek. Kemudian dia juga harus belajar bagaimana mengingat hal-hal yang sederhana, kemudian sampai hal yang kompleks. Nah, ini dipengaruhi juga oleh emosi dan pengalaman 2, 4, 5, ini ada 6, 1, 9, 2, 3. Orang yang sering lupa, jadi maka tidak bisa mengingat-ingat 2 dan 5. Oke, terima kasih. Sekarang kalau lama namanya siapa tadi ya, saya sebut ya. Jadi biasanya itu karena seharusnya memang itu belajar perkenalan. Nah, nama saya Dewi Nugrastuti. Kemudian ada yang bertanya siapa ya? Nah, karena tadi tidak diingat, hanya lewat saja, gitu ya. Oh iya namanya itu. Kemudian ada pemecahan masalah. Nah, pemecahan masalah di sini menggunakan metode trial error. Kemudian dia juga belajar dari pengalaman langsung, membutuhkan diri. Anak-anak itu kan sukanya menduplikasi ya, menduplikasi apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Kalau orang dewasa sukanya main HP, anak-anak juga jadi ikut sering main HP. Ya, karena anak-anak menduplikasi apa yang dia lihat setiap harinya. Kemudian dia juga akan membuat suka melempar-lempar barang. Ya. Tujuannya juga untuk apa? Mencari perhatian. Ya, jadi dia harus diarahkan. Seperti apa sih yang harus kita lakukan? Jadi kalau teman-teman baik di sekolah sebagai pendidik ataupun di rumah pun juga sebagai pendidik, orang tua yang pendidik harus menjadi contoh yang baik. Ya, contoh yang baik. Ya, teman-teman tadi sudah mempelajari beberapa 6 aspek perkembangan. Ya, 6 aspek perkembangan. Nah, saya meminta dari teman-teman untuk bisa membagi kelompok ya, kelas ini dalam 6 kelompok. Mau berhitung atau saya tunjuk langsung dikelompokkan gitu ya? Berhitung? Oke, berhitung. Mulai dari Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemarin sudah cukup waktunya. Dari aspek silakan presentasi di depan.
pada anak usia dini itu karena itu sebagai fondasi paling penting. Ya, fondasi penting sehingga perlunya kita nanti kalau sudah memahami bisa merancang sebuah pembelajaran yang tepat untuk mereka. Ya, yang kemudian jadi setiap aspek itu nanti bisa saling punya ada sebuah perbaikan, ya ada peningkatan perkembangan dengan lebih baik lagi. Dan perlu pendidik itu perlu memahami bahwa setiap anak adalah individu yang unik, ya mereka punya tempo perkembangan yang berbeda dan mereka pun tetap mengikuti pola umum perkembangan. Dengan pemahaman yang mendalam tentang aspek perkembangan ini ya, teman-teman sebagai pendidik ini dapat memberikan stimulasi yang tepat. Ya. Oke, begitu teman-teman. Terima kasih. Sebelum saya tutup, ya, ini ada sebuah tugas kelompok untuk pertemuan berikutnya. Teman-teman bisa membuat desain sebuah kegiatan pembelajaran yang itu dapat mengintegrasikan semua aspek perkembangan. Ya, jadi itu tugas kelompok juga. Nanti minggu depan bisa diawali dengan presentasi tentang bagaimana sih teman-teman mendesain kegiatan pembelajaran yang bisa mengakomodasi, mengintegrasikan semua aspek perkembangan. Ya, sebelum diakhiri ada pertanyaan? Saya mau bertanya. Iya, boleh ngomong. Sebelumnya mohon maaf, untuk desain pembelajaran itu sendiri nanti bentuknya seperti apa nih? Ya, oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Bu pertanyaannya. Ya, jadi desain kegiatan pembelajaran ini nanti yang biasa teman-teman lakukan sehari-hari, yang itu nanti dituangkan dalam modul ajar. Ya, desainnya nanti teman-teman biasanya membuat perencanaan atau pembelajaran itu seperti apa, gitu ya. Itu tuangkanlah dalam bentuk modul ajar. Nah, itu nanti yang teman-teman bisa kumpulkan atau dipresentasikan. Gitu. Ya, ada lagi? Cukup pertanyaannya? Boleh, mau Ibu? Itu paling lambat kapan tuh? Paling lambat Pengumpulannya. minggu depan, ya, di pertemuan selanjutnya. Itu Terima ya. kasih. Terima kasih. Baik, ada lagi cukup? Masih? Sudah. Sudah capek? Sudah. Oke. Baik, terima kasih teman-teman. Ya, penting bisa memimpin doa kembali supaya setelah kegiatan itu berakhir. Untuk teman-teman semua, mata kuliah ini sudah selesai. Mari kita berdoa dulu. Teman-teman selesai berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa selesai. Terima kasih. Ya, sudah selesai dan saya mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan bagi teman-teman atau begitu. Terima kasih teman-teman. Kita ketemu minggu depan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.